Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Elohim, sehat, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Allah yang terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama saja, satu ayat. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama sambil duduk saja. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tema firman Tuhan pagi hari ini, jadi kuat. Kita perlu kuat menghadapi situasi-situasi yang ada. Saudara, beberapa hari ini saya nonton, ikuti perkembangan apa yang terjadi di Venezuela, yaitu gempa bumi kembar, gempa bumi kembar, dan ini belum pernah terjadi. Yang pertama itu terjadi 7,2 skala Richter. 39 menit kemudian, 39 detik kemudian, tidak sampai 1 menit, terjadi lagi gempa 7,5. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Begitu banyaknya apartemen-apartemen yang puluhan tingkat ambruk. Diperkirakan yang meninggal itu 100.000 lebih. Yang hilang begitu banyak, apalagi yang terluka. Dan di hari yang sama terjadi juga gempa di California, 5, juga di hari yang sama terjadi gempa hebat juga di Jepang, 6. Saudara, firman Allah itu tidak salah. Menjelang kedatangan Tuhan, ini akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Jadi kalau saudara lihat gempa bumi yang dahsyat di hari-hari ini salah satu sinyal bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Kalau sudah berbicara nyawa manusia, itu hanya kedaulatan Allah. Apalagi kalau yang mati itu sudah 100.000 lebih. Itu hanya dalam waktu 2 menit saja. Harta kekayaan tidak bisa menolong. Jabatan saudara, status sosial saudara tidak akan bisa menolong kalau waktu Tuhan tiba. Apa yang kita mau banggakan di dunia ini? Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Kalau saudara hidup kekal, simpan firman itu di hati. Haleluya. Jadi kita ada di situasi dunia yang sedang digoyang oleh Tuhan. Kita bersyukur di Agasya masih aman-aman. Di Yahukimnya juga tidak aman. Banyak gangguan. Di pegunungan apalagi. Kita ada di tanah Papua, banyak goncangan. Peperangan, perang suku yang berdampak bagi orang percaya. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang sulit untuk terpenuhi di hari-hari ini. Saudara lihat, pemerintah saja bingung mau bagikan dana ini yang serba terbatas. Dampak dari apa yang terjadi di hari-hari ini, ekonomi akan goyang. Makanya berhikmat di hari-hari ini dalam menggunakan berkat Tuhan.
Memang Tuhan janji kita tidak akan kekurangan. Tapi apa betul saudara hidup sesuai dengan yang Tuhan mau? Karena janji itu hanya bagi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara hidup benar, hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, sampai kapanpun Allah akan sanggup menjamin kebutuhan hidup saudara dan saya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang terjadi di seluruh belahan bumi ini, itu skenarionya adalah Tuhan sendiri. Sudah dinubuatkan akan terjadi peperangan. Bangsa bangkit melawan bangsa. Dalam Matius 24 saudara baca di sana. Akan ada banyak penyesatan. Ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan kita sedang hidup di masa itu saat ini. Ada di masa yang sukar. Itulah sebabnya kita perlu kuat. Jangan jadi orang Kristen yang masalah sedikit aja langsung ngomel. Kita harus kuat. Kita harus sudah bisa menerima kenyataan bahwa persoalan itu pasti terjadi, tetapi mari kita bersahabat dengan masalah. Bisa tangkap maksudnya? Kita harus bisa bersahabat dengan pencobaan-pencobaan. Karena seberat apapun itu pencobaan biasa saja di hadapan Tuhan. Tidak akan melebihi batas kemampuan saudara dan saya. Itu biasa. Haleluya. Saya melihat begitu banyaknya orang terbunuh, mati karena gempa. Rumah-rumah yang bagus-bagus hancur semua. Dibangun bertahun-tahun. 100 tahun lebih tidak pernah terjadi. Baru terjadi kali ini di Venezuela. Saya lihat orang yang mati, korban, tertimpa dengan bangunan-bangunan. Kita mungkin tidak mengalami itu saat ini. Tapi kita mengalami dampak-dampak dari bencana-bencana. Dampak-dampak dari peperangan-peperangan yang terjadi di mana-mana. Ada dampak. Karena seluruh bumi ini firman Allah katakan akan digoncang, akan digoyang. Kuat enggak saudara? Jangan kaget kalau ke depan ini ada aturan-aturan yang baru lagi. Karena sistem di dunia ini tidak akan pernah kekal, tidak pernah tetap. Hari ini berubah, besok berubah lagi. Pemerintah dengan segala daya upaya coba mencari solusi-solusi yang terbaik. Tapi apalah artinya daya upaya kita kalau Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Semua gagal. Saudara lihat bangunan-bangunan yang begitu megah. Hanya dalam waktu 1 menit lebih. Jatuh semua. Roboh semua. Kalau itu tidak roboh udah gak bisa dipakai juga. Sudah retak di mana-mana. Siapa berani tinggal di bangunan yang sudah retak di mana-mana? Begitu banyaknya saudara. Bangunan-bangunan yang besar, yang megah, ambruk dalam seketika. Apa yang kita mau banggakan di dunia ini? Waktu hari murka Allah turun. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolong saudara dan saya. Kita punya penolong yang abadi. Dia jadi perisai bagi kita seperti pujian tadi. Haleluya. Dia bersabda. Apa tadi pujian katakan? Kita sembuh. Dia bersabda akan selamatkan saudara. Firman ini diambil dari pujian ini diambil dari firman Allah. Dia berfirman, kita diselamatkan. Mau selamat hanya kita yakini firman yang kita dengar.
Pegang, jadi pegangan dalam hidup kita dan berjalan sesuai dengan firman. Maka kita akan selamat. Kita tidak tahu nanti ke depan ini apa yang akan terjadi di Asmat. Saya bukan menakut-nakuti saudara. Ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari di dalam Alkitab. Akan terjadi peperangan, gempa bumi yang dahsyat, akan terjadi penyesatan di mana-mana. Belum lagi Mesias palsu, orang-orang hamba Tuhan yang diurapi tapi palsu. Dalam Matius 24 katakan, akulah Mesias, ujung-ujungnya menyesatkan. Banyak Mesias palsu muncul. Mesias artinya yang diurapi. Banyak hamba-hamba Tuhan diurapi tapi bohong, ujungnya menyesatkan. Akan ada sepertiga bintang yang jatuh. Bintang ini berbicara tentang orang-orang yang tadinya diurapi. Bintang itu bicara Roh Kudus. Matahari, bulan, dan bintang itu gambaran dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sepertiga bintang akan jatuh, akan gugur dan menjadi absintus. Absintus artinya pahit. Makanya kalau saudara lihat ada hamba Tuhan simpan kepahitan, semua yang dekat dengan dia akan jadi pahit sama dengan dia. Makanya kita perlu jaga perkataan-perkataan kita. Haleluya. Nanti kita lihat firman Allah. Coba kita lihat pasal 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini pesan Rasul Paulus kepada hamba Tuhan Timotius yang masih muda. Dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Perintah dari Rasul Paulus kepada anak asuhnya Timotius supaya jadi teladan dalam segala hal. Ukuran rohani seseorang tidak diukur dari hebatnya dia berkhotbah, tidak diukur dari hebatnya dia WL, tidak diukur dari banyak dia memuji Tuhan, banyaknya menyembah Tuhan. Kehidupan rohani seseorang itu bisa dilihat dari kehidupannya jadi teladan atau tidak. Kalau kita bisa hidup jadi teladan, itulah kekuatan rohani yang Tuhan inginkan ada pada kita. Kuat di sini bukan kuat fisik yang bisa bertinju, bisa berkelahi. Jangan ada di jemaat suka berkelahi ya. Orang berkelahi itu tidak masuk surga. Bertengkar tidak masuk surga. Ingat, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Kita harus betul-betul menjadi teladan. Khotbah yang paling hidup sebenarnya adalah teladan hidup kita. Bukan yang ada di mimbar ini. Banyak orang berkhotbah tapi dia tidak hidup dari khotbah yang disampaikan. Kenapa? Karena hatinya tidak benar. Seorang hamba Tuhan yang benar, dia akan hidup sesuai dengan perkataannya. Apa yang dia katakan di mimbar itu yang dia hidupi. Banyak pelayan-pelayan Tuhan berbohong. Kita harus jadi teladan dalam segala hal. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus itu adalah hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan.
Jadi kehidupan sebagai orang Kristen itu bukan dinilai dari khotbahnya. Kalau khotbah anak kecil saja bisa khotbah, asal diajar, kasih konsep saja sama dia, bikinkan nanti dia khotbah, biar baca-baca saja di depan khotbah. Tapi bagaimana hidup kita jadi teladan bagi semua orang? Ini hal yang sangat penting di hari-hari ini. Itulah kekuatan rohani yang harus kita miliki. Ayat 12 tadi katakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Yang pertama, jadi teladan dalam perkataan. Bagaimana perkataan kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Seringkali hanya gara-gara perkataan terjadi perpecahan dalam gereja. Seorang hamba Tuhan perkataannya harus bisa dipercaya. Jangan hari ini berkata A, besok berkata B. Jadilah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Karena perjalanan hidup kita dituntut untuk selaras dengan keinginan Tuhan. Menjadi teladan itu tidak gampang. Teladan yang harus kita turuti yang utama adalah dari Yesus. Jadi hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman, yang melayani di depan, itu dia meneruskan apa yang Tuhan ajarkan. Dari perkataan, jadi teladan melalui perkataan, melalui tingkah laku. Ukuran rohani seseorang itu tidak diukur dari dia hebatnya mengupas firman, bukan. Saudara lihat banyak hamba Tuhan berjatuhan di hari-hari ini. Padahal hari Minggu khotbah, Senin, Selasa sampai Sabtu khotbah, tapi jatuh. Kenapa jatuh? Nanti kita lihat firman Tuhan. Hari-hari ini jemaat itu harus kuat. Bukan kuat fisiknya saja, bukan kekuatan manusia, tapi ini berbicara kekuatan rohani. Kalau rohani kita kuat, masalah itu kecil. Mau goncangan model apapun itu kecil. Kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Teladan itu jadi ukuran seorang hamba Tuhan. Jangan berkata di mimbar lain, perbuatannya lain. Ingat kita semua ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tadi dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Kata rendah di sini itu hina. Dari kata tupos, itu Edi pernah sampaikan, saya ingat. Lama. Teladan. Tupos, artinya model. Jadi pola, jadi gambar, jadi contoh. Ingat, orang percaya itu harus memancarkan gambar Allah dalam dirinya. Terpancar keluar. Sehingga dia menjadi contoh, jadi pola, jadi teladan. Kalau tidak, kita akan dianggap enteng orang lain. Akan dihina. Makanya banyak jemaat seringkali dengar firman tapi
Bicara lain di belakang, kau khotbah saja, kau hidup sama saja. Itu dihina, dicela orang. Bagaimana hidup kita di kantor? Adakah kita jadi teladan dalam bekerja? Jadi teladan dalam segala hal. Di gereja jadi teladan, di rumah jadi teladan, di kantor jadi teladan, dalam berbisnis pun jadi teladan. Perkataan itu modal dari hamba Tuhan. Kalau perkataan seorang hamba Tuhan udah nggak benar, itu dianggap enteng orang, dihina. Makanya banyak kali hamba Tuhan tidak dihargai dalam jemaat. Kenapa kau menyandang hamba Tuhan pendeta tapi hidupmu tidak beda dari orang dunia? Jangan ada di antara kita. Kita ini semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Coba. Edi hamba Tuhan, Ersi hamba Tuhan. Kalau bukan hamba siapa? Cuma dua perhambaan. Kepada Tuhan, kepada hantu. Beda tipis saja. Kalau saudara hamba Tuhan berarti bukan hamba setan. Banyak kan hamba Tuhan, khotbah mantap, tapi perkataannya perkataan setan. Setan kamu. Ini perkataan dijaga, teladan yang dituntut. Haleluya. Coba kita lihat Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Bagian A-nya saja kita baca. 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sampai di situ saja. Sebagai orang percaya dalam berjemaat, biar kita semua memiliki perkataan Kristus. Ini yang dituntut dari Timotius. Teladan dalam perkataan. Yang benar katakan benar, yang tidak benar jangan katakan benar. Modal hamba Tuhan itu perkataan. Saudara mau dipercaya, kalau saudara tidak bisa dipercaya, bagaimana orang mau percayakan sesuatu? Haleluya. Saudara yang bekerja di kantor, kalau saudara punya hati bersih, perkataan bersih, pasti ada saja yang Tuhan kerjakan dalam diri saudara. Mungkin lewat kita, bos kita bisa percaya Yesus. Karena perkataan orang percaya itu ada kuasa di dalamnya. Haleluya. Makanya belajar memperkatakan firman. Di mana-mana banyak. Dengar khotbah lama sedikit saja hamba Tuhan sudah dicela. Sudah tidak dihargai karena khotbahnya terlalu lama. Hati-hati saudara. Hamba Tuhan itu biji mata Allah. Siapapun yang berdiri sampaikan firman, dia adalah hamba Allah. Makanya hamba-hamba Tuhan dituntut untuk jadi teladan dalam perkataan. Jangan sampai di sini saudara taruh telinga tapi pulang ngomel terus. Berkata yang tidak-tidak. Biarlah perkataan Kristus, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Berkata-katalah dengan benar satu dengan yang lain. Apalagi semua fitnah orang. Itu tidak jadi teladan. Gembala sendiri dijelekin di luar. Teladan apa yang Tuhan lihat dari dalam diri saudara? Majelis diceritakan di luar. Kesalahan sedikit bicarakan keluar. Kayak dia orang paling suci.
jaga perkataan saudara. Karena itu kekuatan orang percaya. Kalau kita sudah tidak dipercaya, hilang kekuatan kita. Kalau gereja sudah tidak dipercaya, hilang kekuatan dari gereja. Yang ada perpecahan. Karena mulut satu dengan yang lain tidak bisa dipercaya. Masih bisa dipercaya, perbaiki saja. Tuhan tuntut kita jadi teladan. Itu sudah cukup. Jadi teladan dalam segala perkara. Dalam perkataan, kita lihat Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia dari Tuhan. Mari kita mulai atur perkataan kita. Yang lalu ya sudah lalu. Saat firman datang, insaf, sadar, bertobat ya sudah lalu. Jangan diingat lagi. Belajarlah memperkatakan perkataan Kristus setiap hari. Terhadap istri, terhadap suami. Seringkali dalam rumah tangga suami istri itu perkataannya tidak enak. Nanti terjemahkan sendiri. Bapak terlambat pulang ngomel. Caci maki keluar dari mulut. Perkataan kotor keluar dari mulut. Istri terlambat masak. Sudah suami mulai ngomel lagi. Yang begini biasanya tidak ada haleluyanya. Kita dituntut menjadi teladan dalam perkataan. Hendaklah janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Anak Tuhan itu jangan maki-maki. Yang keluar dari mulut kita harus memberkati orang lain. Haleluya. Harus memberkati orang lain. Katakan shalom, shalom, padahal di hati tidak ada shalom. Shalom itu damai. Orang yang berkata shalom itu tidak ada musuh. Dia mengatakan damai sejahtera. Tapi kalau dia ada musuh, saya percaya tidak ada damai di dalam hatinya. Haleluya. Masih ada damai. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup. Salam senyum di belakang dan cerita kita. Sorga bukan kau punya, itu Martin bilang. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dalam jemaat banyak orang sedang dalam masalah, dalam pergumulan. Sudah dalam pergumulan, masalah, dengar cerita begini lagi, lebih KO lagi. Seharusnya perkataan membangun. Ada masalah, tidak usah pikir, ada Yesus menanggung. Itu membangun. Ya, ada orang sampaikan berita belum tentu benar, tuh diresponi, dia tambah lagi ceritanya. Akhirnya sama-sama hilang damai. Itu saya sudah bilang tuh, kok dekat dia itu begitu sudah. Jangan ada kelompok-kelompok dalam jemaat. Itu ujung-ujungnya cerita kelompok yang lain, cerita kelompok yang lain. Bersaing yang tidak sehat.
Kita ini satu tubuh. Saudara cerita yang tidak baik kepada orang lain sama dengan mempermalukan dirimu sendiri. Kita satu tubuh. Yesus kepala dari gereja itu. Jadi ini yang dituntut dari Tuhan melalui Rasul Paulus untuk Timotius yang masih muda. Jadilah teladan dalam perkataan. Yang kedua apa? Kembali ke 2 Timotius 2 ayat 1. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dan yang kedua dalam tingkah lakumu. Apa tingkah laku itu? Adalah perbuatan-perbuatan kita, gaya hidup kita, sifat kita harus jadi teladan. Coba kita lihat Roma 13 ayat 12. Kita baca sama-sama 2-3. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Perbuatan-perbuatan kegelapan harus kita tanggalkan dan mengenakan. Jadi menanggalkan dan mengenakan itu gambarannya seperti pakaian. Tanggalkan pakaian yang lama, ganti dengan pakaian yang baru. Pakaian yang lama itu perbuatan kegelapan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Pakaian lama itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Anak Tuhan jangan main-main di gelap. Ujung-ujungnya penggelapan terjadi. Haleluya. Bukankah kita yang percaya kepada Tuhan sudah dipindahkan dari gelap kepada terang? Saudara seharusnya hidup dalam terang, jelas, nggak ada yang disembunyikan. Tidak main kucing-kucingan. Haleluya. Kayak kucing-kucing di dalam jemaat. Ya, anggap yang lain itu tikus. Oh, ada tikus di situ. Oh, ada kucing di situ. Kalau yang dia duduk di sini, saya duduk di sana. Jangan dekat. Musuh itu. Main kucing-kucingan dalam gereja. Tapi haleluyanya lancar. Puji Tuhan. Padahal tidak mau ketemu dengan orang sesama gereja. Kenapa? Hatinya tidak benar. Kotor. Gelap. Biar yang pakai baju hitam ini hanya di pakaian saja hitam ya. Gelap itu menunjukkan kotor, dosa, tidak benar. Hanya di luar tuh gelap, di dalam terang ya. Tanggalkan pakaian yang lama dan ganti dengan pakaian yang baru. Saya setiap mau ibadah itu, Ibu Gembala dia sudah siapkan. Yang warnanya paling tidak mirip-mirip lah. Kalau dia pakai biru muda, saya harus pakai biru muda. Kalau tidak ada gelap nanti di situ. Dari berpakaian saja kita bisa gelap mata. Ini gara-gara si dia pakai itu, kok pakai warna itu ya? Kenapa tidak ikut saya? Ini sudah curiga.
3 mulai jalan. Saya percaya kita semua anak-anak terang. Haleluya. Jadi teladan dalam tingkah laku, dalam perbuatan. Tanggalkan pakaian yang lama, kenakan pakaian yang baru. Karena pakaian itu berbicara perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus. Atau coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakaikan lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Coba kita baca ayat yang ke-7. Saudara lihat. Marilah kita bersuka cita dan bersorai-sorai dan muliakanlah Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantin di sini? Adalah saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Jadi gereja yang hidup benar selama masih di bumi nanti dipakaikan pakaian lenan halus. Waktu kapan terjadi pernikahan itu? Ada pertemuan di udara. Tuhan ganti pakaian saudara dengan pakaian lenan yang halus. Artinya orang-orang yang lolos di dunia karena berbuat benar. Ayat 8, saudara ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini pakaian pengantin. Bukankah kita sudah ditunangkan dengan Kristus? Kitalah mempelai wanita itu. Tuhan ganti pakaian kita. Tanggalkan yang lama, sekarang ganti yang baru. Itu perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi teladan dalam tingkah laku, artinya jadi teladan dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Makanya hamba Tuhan, anak-anak Tuhan jangan jamah hal yang tidak benar. Haleluya. Tanggalkan, itu gelap semua. Yang gelap-gelap tanggalkan. Hak-hak orang jangan diambil. Itu gelap. Makanya banyak penggelapan di mana-mana. Saya percaya jemaat Alfa Omega semua hidup dalam terang. Jangan ambil hak orang itu gelap. Yang fiktif-fiktif itu gelap semua itu. Haleluya. Tadi firman Allah akan tanggalkan perbuatan kegelapan dan kenakan pakaian terang itu. Hidup kita ini penuh dengan peperangan. Kenapa kita harus kuat? Karena kita menghadapi peperangan roh yang dahsyat di hari-hari ini. Dan kekuatan kita ada di perkataan, ada di tingkah laku perbuatan hidup kita sehari-hari. Makanya kehidupan rohani kita harus bagus. Kalau rohani kita babak belur, tidak akan kuat menghadapi goncangan-goncangan yang ada di depan. Haleluya. Masih ada semangat. Coba kita lihat Roma 13 ayat 12. Roma 12 ayat 13. Roma 13 ayat 12 ya maaf. 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi saudara lihat. Sifat-sifat kita yang buruk, perbuatan-perbuatan yang gelap, bukan Tuhan yang buang, kita yang harus buang. Banyak orang gak rela untuk lepaskan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena rasa enak di situ. Nanti saudara terjemahkan sendiri perbuatan-perbuatan tidak baik itu. Itu keinginan-keinginan daging. Tanggalkan itu dan kenakan pakaian yang baru. Haleluya.
Hari sudah jauh malam, artinya ini menunjuk bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Telah hampir siang, sudah hampir kedatangan Tuhan. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Perlengkapan senjata terang inilah firman Allah. Perbuatan gelap itu di hati. Buang itu dan buka hati terhadap firman, maka engkau akan hidup dalam terang. Mau buang? Berato. Kalau dia suka tipu-tipu, dia akan tipu-tipu terus. Kalau tidak dibuang tipu-tipu, tetap jadi penipu sampai Tuhan datang. Tidak ada penipu masuk surga. Kalau dia tukang sabung ayam terus sampai Tuhan datang. Nah, masuk surga. Jangan marah saya cuma sampaikan firman. Di balik sabung-sabung itu ada apa? Pasti ada taruhan uang. Kita tidak hidup dari judi. Kalau kita masih hidup, masih bernapas karena karunia Allah, anugerah Allah dalam hidup kita. Saudara bisa jadi pejabat, saudara bisa jadi PNS, saudara bisa jadi anggota TNI, Polri. Itu semua karena Allah yang berikan. Makanya hargai kasih karunia Allah dengan hidup dalam terang, bukan dalam gelap. Jangan gunakan jabatan itu untuk berbuat yang gelap. Maaf, saya hanya sampaikan saja. Anggota-anggota polisi, jangan hidup dalam gelap. Belajar seperti Kris ini. Tanggung jawab seorang polisi tidak gampang di hari-hari ini. Tapi kalau kau berjalan dalam terang, engkau berjalan seiring dengan apa yang Tuhan mau. Jadi orang yang berjalan dalam terang itu tidak berjalan sendiri. Ada yang menyertai. Kalau berjalan dalam gelap, setan yang menyertai dia. Tapi kalau berjalan dalam terang, Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan kita adalah terang adanya. Haleluya. Masih ada semangat. Masih ada ayat lagi. Coba kita lihat Matius 16 ayat 27. Ini baru jam 10, biasanya jam 11 baru habis. Jangan ngomel, itu gelap. Perkataan kita harus dijaga. Yang sedikit-sedikit dia Pak Pendeta terlalu lama ini. Kita cuma alat dipercayakan Tuhan. Kita sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati, ya kita sampaikan. Marah hamba Tuhan sama dia marah Tuhan itu. Jangan sampai Tuhan jadi musuh saudara. Matius 16 ayat 27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan gelap itu terancam murka Allah. Allah yang akan balas orang-orang yang hidup dalam gelap. Kamu percaya Tuhan, darah saya sudah tumpah untuk kamu. Saya sudah ampuni kamu, hidup dalam gelap lagi sekarang. Itu terancam murka Allah. Mau terancam murka Allah? Kalau tidak mau ya berjalanlah dalam terang. Aman itu. Jiwa kita selamat itu. Simple saja, saya tidak banyak kata-kata yang muluk-muluk. Tangkap saja pesan Tuhan pagi ini. Supaya saudara pulang dengan satu keadaan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat Roma 2 ayat 6 sampai 8. Roma 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terus, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan.
tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi orang yang berbuat tidak benar, tingkah lakunya enggak benar, itu akan kena murka Allah. Ini firman Allah yang katakan. Tentunya kita tidak mau kena murka Allah. Haleluya. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Berjemaat itu jangan hanya cari kepentinganmu, jangan cari keuntungan dalam beribadah. Ingat, kita harus praktekkan kasih kepada orang lain, terutama kepada sesama kita seiman. Yang ketiga, kita lihat teladan dalam apa yang dituntut Tuhan. Kita kembali ke ayat pokok. Maaf, pasal 4 ayat 12. Jadi katakan, jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan yang ketiga di dalam kasih. Jadi teladan di dalam kasih. Ini yang ketiga. Coba kita lihat Matius 18 ayat 15 sampai 17. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, apa saudara? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar, nasihatilah. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 18. Ayat 18, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi saudara perhatikan, ya, di dalam ayat 18 tadi, pasal 18 Matius ayat 15 dikatakan, tergor secara 4 mata. Kalau di antara kita ada yang berbuat dosa, ingatkan. Waktu kita mengingatkan saudara-saudara kita yang berbuat dosa, diingatkan lewat firman, maka kita telah menurunkan teladan kasih itu, menyelamatkan orang lain. Itu kasih yang Tuhan mau. Menegur yang salah. Jadi kalau saat ini saudara dengar firman, itu jadi teguran buat saudara. Firman menegur kita semua. Firman itu bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga firman ini. Kita sama-sama ditegur oleh Tuhan. Haleluya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi Tuhan murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Ini perbuatan-perbuatan tidak baik, hanya cari keuntungan diri sendiri. Kita satu keluarga, kita satu tubuh, kita perlu menolong orang-orang yang perlu ditolong. Yang begini tidak ada haleluyanya, karena mau menolong dirinya sendiri saja, untuk kepentingan diri saja. Untuk apa berjemaat kalau untuk kepentingan sendiri? Tinggal di rumah aja, cari sendiri kau makan. Kalau mau berjemaat, praktek kasih itu harus ada. Berat bilang haleluya. Menjadi teladan dalam kasihmu. Tunjukkan kasihmu dengan menegur orang dengan yang berdosa, itu menunjukkan kasih itu. Jadi kalau ada saudara saya umpama Pak Ridanto, umpama contoh saya, Pak Ridanto berbuat dosa, saya tegur, Bapak itu salah. Yang benar ini tunjukkan firman.
tidak boleh tersinggung. Kalau tidak mau terima, undang 2-3 orang saksi apa yang kau buat kemarin itu. Ini ajaran firman. Kalau sudah ada saksi 2 lagi tidak mau dengar juga, bawa di jemaat, umumkan bahwa dia ini orang-orang tidak mengenal Allah sebenarnya. Berat kalau kita mau ikuti firman. Kita hanya dengar firman aja tersinggung sedikit, buang muka di Pak Gembala. Tidak mau ketemu. Untung siapa? Untung saudara atau untung saya? Untung saya. Kalau mau sama-sama untung, relakan hati ditegur. Itu baru kita sama-sama untung. Haleluya. Mau ditegur? Tegurlah mereka, firman Allah katakan. Ini teladan kasih ya, Tuhan tuntut dari Timotius. Coba Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19, coba kita lihat. Baca sama-sama, 2-3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara garis bawah ayat ini. Kasih itu menegur yang salah, menegur dosa. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, makanya ditegur oleh firman siang hari ini. Yang Tuhan mau, relakan hatimu dan bertobat. Kenapa? Karena firman itu tidak pernah salah. Biar menyakitkan hati tapi benar, tidak salah. Supaya kita sehat, supaya jiwa kita sehat. Ada keselamatan yang kita peroleh. Haleluya. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 18. Masih banyak ayat-ayat, cuma saya pilih-pilih saja. Kita baca sama-sama, 2-3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Menegur lewat kebenaran firman Allah. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Kasih itu bukan perkataan, tapi perbuatan-perbuatan kasih itu harus nampak lewat hidup kita. Dan perbuatan kasih yang terbesar itu adalah mengoreksi dosa kita. Menegur kita kalau salah, itu kasih Allah. Coba kalau Tuhan tidak mau tegur, kita bikin dosa terus. Ujung-ujungnya masuk neraka. Salah siapa? Salah Tuhan kan salah kita. Ditegur oleh firman supaya kita sehat. Sehat rohaninya, kita punya rohani yang kuat. Haleluya. Masih ada ayat-ayat lain tapi saya pilih saja. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Coba kita kembali ke Timotius. Timotius 4 ayat yang kedua. Ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara lihat. Firman itu menegur. Siapa yang ditegur? Pendengar. Termasuk saya yang mendengarkan firman ini. Jangan ada dosa. Kalau mau tidak ditegur oleh Tuhan, jangan ada dosa. Kenapa ditegur? Karena kesalahan. Coba saudara di kantor bikin kesalahan, bos tidak tegur kan tidak? Kalau bos tidak tegur berarti bos tidak mengasihi kalian. Tapi kalau bos tegur itu tandanya karena dia mengasihi. Jadi kalau saudara ditegur Tuhan pagi ini karena Tuhan mengasihi saudara.
Terima dengan hati yang rela, rela ditegur. Haleluya. Yang keempat, teladan apa? Yang pertama itu teladan perkataan. Yang kedua tingkah laku atau perbuatan. Yang ketiga teladan kasih. Tunjukkan kasih saudara antar sesama kita. Saling baku kasih ingat kalau ada dosa. Jangan kalau orang lain tunjuk dosa kita, kita marah tersinggung. Baru siapa yang mau perbaiki kalau kita marah? Hanya firman ini yang mampu koreksi hidup saudara dan saya, tidak ada yang lain. Ini hukum-hukum, aturan-aturan yang Tuhan berikan supaya kita ikuti. Kenapa ditegur? Ya hidup tidak sesuai firman. Jangan salah-salahkan siapa. Relakan hatimu dan bertobatlah. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Yang keempat, atau kita tambahkan satu ayat dulu poin yang ketiga tadi. Tujuan ditegur itu apa? Titus 1 ayat 13 atau 12-13 tidak apa. Tampilkan Titus 1 ayat 12-13. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ayat 13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka yang dengan tegas. Tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi tujuan ditegur itu supaya sehat rohani kita. Sehat iman kita. Kalau rohani sehat, iman sehat, kita pasti jadi pemenang. Jangan sampai iman kita sakit. Rohani kita harus sehat. Itulah orang yang kuat, jadi kuat. Rohani kuat. Kalau rohani kuat, kita akan jadi pemenang. Sampai kapanpun tetap jadi pemenang. Haleluya. Yang keempat, menurunkan teladan kesetiaan. Kesetiaan ini yang dimaksud itu kesetiaan orang percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Apapun nanti terjadi ke depan, tetap beriman. Haleluya. Itu kesetiaan di dalam berpegang pada firman Allah, apa yang kita imani. Kita mengimani Tuhan sama dengan mengimani firman Allah. Apapun persoalan terjadi, tetaplah setia pegang firman. Ini teladan yang harus ada pada kita. Jangan baru masalah sedikit udah ngomel, tinggalkan ibadah. Bagaimana mau sehat rohani? Bagaimana iman mau sehat? Kalau mau iman kita sehat, rohani kita sehat, miliki kerinduan akan firman Allah. Karena firman itu yang membuat iman kita sehat. Iman kita bertumbuh, iman kita jadi kuat. Haleluya. Jadi kesetiaanmu, imanmu, kepercayaanmu, teladan iman itu harus ada. Teladan kepercayaan itu harus ada. Orang bisa lihat, dia ini sudah kena musibah, dia masih bersukacita. Itu teladan. Suaminya baru meninggal, disebut ucapan syukur. Orang percaya tidak perlu duka. Kalau saudara percaya, saudara yakin masuk surga. Mati pun tetap bersyukur. Haleluya. Jangan sampai kita hidup dalam duka, itu gelap, hidup dalam duka. Makanya orang yang berduka itu pakai baju hitam. Sini berduka karena Yesus mati dan bangkit, ya, dan pakai hitam. Itu kata-kata membangun. Haleluya. Jangan sampai Pak Gembala singgung-singgung pakaian lagi. Ya memang pakaian berbicara tentang perbuatan. Saya percaya kalian walaupun pakai baju hitam tapi perbuatannya perbuatan terang. Ada Alkitab di tangan. Coba hitam saja tidak ada firman. Gelap. Hitam tapi ada firman di tangan.
berarti di dalam terang. Jangan seperti orang Farisi, orang Yahudi. Terang di luar, di dalam mayat semua. Gelap semua. Yang duduk di sini semua terang. Karena ada firman. Firman itu adalah terang. Yang berjalan dalam kebenaran, itu terang. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Baru mau setengah 10 ini. Biasa kan jam 11 baru selesai. Mau selesai kan tidak? Tinggal 2 saja. Selesai 4 masih ada 1:05. Masih ada semangat. Susah harus banyak tertawa. Dan susah muka murung terus. Teladan apa yang belum dilihat? Katanya anak Tuhan murung terus. Sehabis makan kan di rumah. Masih ada makan. Kalau masih ada ya bersuka cita karena itu Tuhan yang berikan. Haleluya. Saudara bisa pakai dari mana? Bisa pakai dari mana? Semua datangnya dari atas. Jadi kalau masih ada makan ya puji Tuhan, berarti masih hidup. Masih hidup, relakan dirimu dan bertobatlah. Supaya kita pulang dalam keadaan iman kita sehat. Kalau iman sudah sakit, bagaimana kita mau beribadah? Iman sudah terganggu, sudah tidak ada iman. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan dengan iman, firman Allah katakan. Biar lewat firman ini iman kita kembali disegarkan, disehatkan. Filipi. Oh ini 1 Yohanes 5 ayat 4 tadi dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Setia, kesetiaanmu di dalam beriman kepada Tuhan itu harus dipertahankan. Kesetiaan iman itu adalah percaya yang sungguh. Terus percaya kepada firman Allah, karena firman tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Firman itu adalah kebenaran. Haleluya. Filipi 2 ayat 22. Saya cepat saja supaya tidak lewat jam. Atau selewat ini. Filipi 2 ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi kita lihat kesetiaan dari Timotius ini sudah teruji dengan melayani Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Itu teruji kesetiaan dari Timotius. Bagaimana saudara, masih setia dengan pimpinan saudara? Harus teruji. Ada masalah tetap setia, ditegur tetap tidak keluar kemana-mana. Jangan sampai dengar firman sedikit aja sudah keluar tinggalkan ibadah. Rugi siapa? Bukan rugi saya, rugi saudara. Mau untung, tinggal di dalam ibadah. Semakin lama beribadah semakin bagus. Semakin lama beribadah semakin bagus. Jangan bosan kalau ada di hadirat Tuhan. Ini ibadah ini ada di hadirat Allah. Tapi tidak semua orang merasakan itu. Kalau engkau merasakan hadirat Allah, respon firman itu dengan hati yang benar. Jangan tolak firman, pasti ada sukacita itu. Amsal 19 ayat 22. Ayat terakhir dari poin yang kedua terakhir. Berarti masih ada poin satu lagi. Baca sama-sama 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Biar kaya kalau pembohong gak setia, gak ada nilainya di hadapan Tuhan. Haleluya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Tuhan mau jemaat Alfa Omega memiliki kesetiaan kepada dia.
Biar tidak apa-apa tapi berkenan di hati Tuhan. Biar krisis ekonomi yang penting berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Masih ada semangat. Yang terakhir, menjadi teladan apa? Dalam kesucianmu. Saya tidak banyak jelaskan tentang kesucian. Kita semua sudah tahu tentang kesucian. Jangan ada dosa di hati, itu suci. Jangan jamah hal-hal yang Tuhan larang, itu suci. Haleluya. Supaya kita sehat. Ya, Yakobus 1 ayat 21. Kita lihat ayat-ayat terakhir. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi saudara lihat, kita buang semua yang kotor di hati ini dan buka hati terima firman, biar firman diam di hati kita supaya jiwa kita diselamatkan. Ya, mau selamat, buang semua yang kotor di hati. Itu menjaga kekudusan, kesucian kita. Jangan ada kotoran di hati kita. Hati kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Ayat-ayat terakhir, Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saudara lihat, hati kita perlu bersih supaya kita tidak terhalang untuk datang beribadah kepada Allah. Supaya kita terus dikuatkan, kita terus dihibur oleh Tuhan. Karena firman itu membuat kita jadi sehat. Jiwa kita diselamatkan. Itu tujuan kita ditegur. Ayat yang paling terakhir, 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7 kita baca sama-sama 2-3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita semua hidup dalam terang, itu enak dalam jemaat. Semua hidup dalam terang. Dan seharusnya kita harus hidup dalam terang karena kita sudah banyak dengar firman Allah. Makanya lakukan firman supaya kita sehat, kuat. Rohani sehat, iman sehat, jiwa kita selamat. Inilah kekuatan yang Tuhan inginkan ada pada gereja. Jadi kuat. Bukan kekuatan fisik, tetapi kuat secara rohani supaya jiwa kita selamat dari semua bentuk ancaman apapun. Mau selamat, iman harus sehat, jiwa harus sehat supaya selamat. Jadilah kuat. Jemaat Alfa Omega sampai Tuhan datang. Ada keselamatan jiwa yang kita akan alami. Haleluya. Tadi firman Allah katakan ada hidup yang kekal bagi mereka yang berbuat yang baik. Bagi yang tidak berbuat baik itu terancam hukuman, terancam murka Allah. Itu sebabnya relakan hatimu kalau ditegur dengan firman dan bertobatlah supaya jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.